Hai teman-teman, selamat datang kembali ya di YouTube channel aku. Akhirnya selama 2 tahun aku vakum, aku upload kembali video aku untuk pertama kalinya. Buat kalian subscriber lama aku, mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa YouTube channel aku berganti nama dari yang tadinya Recipes by Marta jadi Mama in Holland. Itu benar, aku memang ganti namanya dan aku memang mau rebranding YouTube channel aku. Jadi yang tadinya hanya upload tentang resep-resep, tentang cooking dan baking, mulai dari sekarang aku akan mulai upload video-video tentang daily life aku. Jadi vlog ini akan lebih mengarah ke seputaran tentang kehidupan aku sebagai seorang mama yang tinggal di Holland, yang punya 3 orang anak. Lalu aku akan upload video tentang traveling juga bersama family aku, dan juga masih ada cooking, masih ada baking. Jadi video tentang masak buat keluarga aku. Jadi seperti itu. Jadi video-video selanjutnya akan lebih ke aktivitas aku. Apa sih yang aku lakukan? Terus sebelumnya aku mau perkenalkan diri, karena di video-video sebelumnya itu kecuali video yang terakhir ya, yang collab itu, aku untuk pertama kalinya juga memunculkan wajahku di layar video di YouTube channel aku ini. Jadi mulai sekarang juga aku akan tampil, jadi lebih wajahku akan lebih sering di video-video aku selanjutnya. Nah, namaku Marta. Terus aku asli orang Indonesia, tapi aku lahir di Cibinong. Jadi itu Cibinong itu daerah dekat Bogor. Nah, aku besar di sana. Lalu aku kuliah di Jakarta, dapat kerja juga bekerja di Jakarta. Nah, lalu aku pindah ke Bali. Nah, dari situ aku pindah ke Bali sekitar sekitar 4 tahunan aku tinggal di sana. Jadi pas aku tinggal di Bali itu, aku sempat traveling ke negara Eropa, dan aku bertemu dengan suamiku yang sekarang. Lalu aku balik lagi ke Bali dan bekerja di sana sampai aku menikah dan punya anak yang pertama, yaitu Axel. Jadi suamiku juga sempat tinggal di Bali kurang lebih 1,5 tahunan. Nah, setelah itu aku pindah ke Belanda. Jadi satu keluarga, waktu itu keluarga kecil, masih ada Axel, anak pertamaku, bersama suamiku memulai kehidupanku yang baru di negara Belanda ini sekitar hampir 5 tahun yang lalu. Jadi aku udah mau 5 tahun. November tahun ini aku tinggal di Belanda sudah 5 tahun. Jadi aku mau cerita kegiatan aku apa sih di sini, ya kan, apa sih aku lakukan setelah hampir 5 tahun di sini. Jadi aku akan mulai flashback dari sebelum aku pindah ke Belanda ini. Jadi karena dulunya itu aku tuh wanita pekerja. Jadi aku backgroundku tuh di accounting finance. Jadi aku tuh selalu bekerja di bidang tersebut sampai aku memutuskan untuk resign, dan karena harus pindah ke negara Belanda. Nah, karena aku sudah terbiasa untuk memiliki penghasilan sendiri, jadi waktu itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan sebelum pindah itu, aku tuh udah kepikiran gitu loh, kira-kira apa sih yang aku bisa kerjain di sini yang menghasilkan uang sambil ngurus anakku, ya kan, Excel. Nah, terus aku suatu hari aku lihat Instagram, terus aku lihat di Instagram itu banyak banget kayak baker-bakers gitu yang bikin kue-kue bagus-bagus dari buttercream. Nah, terus aku bilang ke suamiku, kayaknya aku mau coba ini gitu. Begitu sampai di negara Belanda, dan itu aku benar-benar blank gitu loh, benar-benar kayak langsung pede aja gitu loh, pengen langsung pengen buka bisnis gitu loh. Jadi memang pas udah nyampe sini pun di bulan pertama tuh aku udah siap-siap. Terus suami juga udah beliin kayak mixer, ya kan,
untuk aku coba belajar bikin kue, karena aku sama sekali nggak ada background pastry atau baking dan sebagainya, karena aku memang kerja kantoran dulunya. Terus jadi suami itu benar-benar support aku ya kan. Jadi dia beliin mixer, itu aku masih inget banget, mixer ke KitchenAid warna merah itu, mixer aku yang pertama kali, tapi sekarang udah jebol, udah rusak karena sering kepake. Jadi terus dia juga beliin oven ya kan, itu oven listrik dan kecil. Itu benar-benar aku mulai dari nol gitu loh. Dan aku tuh bener-bener pede banget pada waktu itu. Bener-bener pede yang udah baru dateng, yang harusnya adaptasi, belajar bahasa Belanda, langsung tiba-tiba pengen buka usaha. Pada saat itu juga pasti punya anak umur 3 bulan. Axel udah 4 bulan. Jadi super pede. Nah, tapi aku pelan-pelan aku punya niat gitu loh. Jadi aku belajar, aku bikin kue, aku bikin sampel, terus portfolio, terus suami fotoin, terus pasang bikin dan suami juga bantu bikin website, pasang di Instagram. Dan sebenarnya awalnya slow sih, itu bener-bener slow. Dan akhirnya setelah Axel umur sekitar 7 bulanan, ternyata aku hamil, ya kan. Nah, pas hamil itu sebenarnya agak rada nggak siap, karena itu jaraknya dekat sekali, ya kan. Cuman segala sesuatunya itu pasti ada hikmah di belakangnya, ya kan. Jadi itu kita anggap sebagai berkat dari Tuhan. Setelah Leon lahir itu, kegiatanku kan jadi semakin sibuk ya, ngurus rumah, ngurus anak. Nah, pada saat itu bisnis kueku kurang begitu maju, ya kan, masih slow. Terus akhirnya aku mikir, oh ya udah mendingan coba cari alternatif lain, ya kan. Terus aku lihat ada beberapa YouTuber yang memang udah sukses. Terus akhirnya aku mulai untuk jadi seorang YouTuber, ya kan. Jadi aku mulai, kalau nggak salah itu bulan September tahun 2019. Aku start upload video-video YouTube aku, ya kan. Nah, pada saat itu karena masalah privacy, karena orang Belanda itu mostly ya, itu mereka sangat concern dengan privacy. Jadi suamiku nggak mengizinkan kalau aku mulai YouTube itu dengan YouTube yang punya konsep daily life vlog, ya kan. Sampai baru sekarang ini dia mengizinkan aku untuk melakukan itu. Nah, akhirnya aku pikir ya udahlah, aku suka baking, aku suka cooking, ya kan. Jadi aku mulai YouTube dengan baking dan cooking. Nah, terus setelah itu aku jalanin, ya kan. Nah, ternyata pas awal 2020 itu ternyata ada pandemik corona, ya kan. Nah, pandemik corona itu di saat yang bersamaan aku juga hamil lagi, anakku yang ketiga, itu si Nora. Nah, sekitaran bulan Mei itu kira-kira itu pandemik udah mulai makin meningkat ya kasusnya. Dan aku juga lagi hamil awal-awal itu, kalau nggak salah 2-3 bulan di trimester pertama. Dan aku ngerasa kalau aku tuh nggak tahu apa itu karena hormon pengaruhnya atau faktor lain, atau mungkin karena YouTubeku aku juga slow jalannya, ya kan, progresnya. Tuh aku ngerasa kayak males banget untuk bikin video dan edit video. Nah, tapi pada saat bersamaan justru karena pandemik tersebut, puji Tuhan, bisnis kueku justru makin berkembang. Jadi makin banyak orang mulai mengenal bisnis kueku ini di kota ini. Nah, jadi udah banyak orang yang mungkin mulut ke mulut promosi. Nah, terus mereka banyak yang pesan, ya kan.
Nah, pada saat itu ya udah akhirnya aku memutuskan untuk vakum dulu dari YouTube karena aku harus urus 2 anak, harus urus pesanan kue gitu. Jadi aku waktu itu mencoba untuk berpikir secara logika aja mana yang bisa menghasilkan uang duluan gitu loh. Jadi YouTubeku aku tinggal. Terus aku lanjut ke bisnis kueku. Nah, terus sekitar bulan Oktoberan, kalau nggak salah Oktober atau September di tahun 2020 tersebut, tiba-tiba aku dapat ide suatu bisnis yang aku bisa jual produknya ke seluruh negara Belanda. Yaitu akhirnya pada saat itu aku memulai bisnis box brownies. Jadi box brownies ini kalau misalkan di Belanda itu dan mostly di negara-negara Eropa, pintu dari rumah kita itu ada kayak lubang gitu, lubang kecil, dan itu biasanya untuk surat menyurat. Jadi tukang posnya akan selipin tuh di lubang tersebut buat surat menyurat. Jadi mereka nggak akan ketok-ketok pintu gitu. Jadi itu sangat kalau aku bilang itu sangat handy ya. Apa ya bahasa Indonesianya handy? Sangat memudahkan kita apabila kita keluar rumah gitu, kita nggak ada di rumah, surat menyurat bisa tetap masuk, apalagi kalau kita dapat surat-surat penting terutama dari bagian teks. Nah, akhirnya aku dapat ide untuk bikin bisnis tersebut, untuk kirim brownies lewat kotak surat tersebut. Nah, jadi kupikir kalau misalkan aku jualan kue, ya kan, kue-kue custom gitu kan, hanya bisa untuk daerah kotaku aja dan itu terbatas customernya. Tapi kalau aku mulai bisnis ini, maka aku bisa jual ke seluruh customer yang ada di negara Belanda ini, bahkan ke negara Belgia ataupun negara Jerman. Nah, akhirnya aku mulai bisnis itu dan suami juga bantu bisnis itu. Karena waktu itu juga karena suami punya bisnis travel ya, karena corona ya kan, karena COVID-19 juga menurun ya kan, untuk ya bisnis travel, dan juga banyak juga partnernya dia yang gulung tikar di sini di negara Belanda. Jadi suami ada waktu lebih untuk bantu aku kayak bikin websitenya, kayak memulai segala sesuatu preparation dari awalnya, kayak aku daftar perusahaan aku di kayak kamar dagang di sini ya kan, ngurusin registrasi ke bagian pajaknya dan sebagainya. Karena aku belum gitu lancar ngomong bahasa Belanda ya, teman-teman. Nah, akhirnya ini aku nggak tahu sih. Ini kalau aku bilang sih amazing, tapi mungkin kalau orang ngelihatnya I'm crazy ya kan. Aku gila gitu karena pas kita mulai itu tank online tokonya itu tanggal 18 November 2020. Dan itu aku lagi hamil Nora, hamil gede, dimana aku ngelahirin Nora itu di tanggal 20 November 2020. Bayangin hanya beda 2 hari aku mulai bisnis tersebut, guys. Jadi itu kalau aku sih bilangnya amazing. Itu benar-benar berkat dari Tuhan. Nah, jadi setelah aku lahiran itu, singkat cerita, ternyata bisnis box brownies aku berkembang gitu loh, berjalan baik sekali, dan makin bulan ke bulan tuh makin berkembang karena memang aku bukannya mau kayak tertawa di atas penderitaan orang lain, itu enggak, cuma pas corona itu membuat bisnis box brownies aku tuh semakin maju karena situasi tersebut gitu loh. Jadi aku sampai sekarang itu udah jalan, ini memasuki tahun ketiga, udah mau hampir 2 tahun aku
tahun ketiga tapi mau hampir 2 tahun karena aku mulainya di November 2020 ya kan. Jadi itu benar-benar puji Tuhan banget. Jadi memang berkat Tuhan ya, kalau misalkan kita mau berusaha, itu walaupun satu pintu ketutup, ada pintu lain yang kebuka. Dan itu memang kalau setiap keluarga itu rezekinya bisa datang dari mana aja, itu benar adanya. Jadi memang pas corona itu, sorry guys, aku jadi emosional karena benar-benar kayak waktu pas corona itu memang aku mulai bisnis box brownies ini memang karena mau bantu financial family gitu loh. Karena kalian tahu sendiri ya, tahun 2020 itu untuk bisnis travel, bisnis hospitality, kayak restoran dan sebagainya itu benar-benar turun drastis. Nah, salah satu alasannya juga aku pengen bantu suamiku, pengen bantu financial keluarga aku supaya kita masih tetap bisa hidup di standar kenyamanan yang sama sebelum si COVID-19 ini, si pandemik ini datang gitu loh ya kan. Nah, aku pengen bikin standar nyaman itu buat anak-anakku, mereka tetap nggak merasakan perubahan apapun. Gitu sih. Jadi sampai saat ini bisnisnya masih berjalan dengan sangat baik, itu puji Tuhan banget. Nah, karena itu juga salah satu faktornya aku kenapa vakum dari YouTube, karena aku memang benar mau fokus di bisnis ini karena ini juga memakan banyak waktu aku ya kan. Terus juga aku harus ngurus anak-anakku, ngurus keluargaku, harus masak dan sebagainya. Nah, akhirnya sampai 2 tahun aku vakum dan sekarang aku mau mulai lagi guys YouTube aku karena sekarang sistemnya udah mulai berjalan ya kan. Kita udah mulai buat sistem dan aku juga udah mulai mempekerjakan karyawan. Jadi aku udah bisa waktuku ada sebagian yang udah didelegasikan ke mereka dan aku bisa ada sedikit waktu lebih waktu luang untuk bikin video, untuk edit video. Jadi aku ingin membuat video-video mengenai daily life aku karena aku ingin buat kayak dokumentasi buat kegiatan-kegiatan apa aku sama anakku, kayak traveling atau kayak ya kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu punya kayak dokumentasi gitu loh. Kalau misalkan mereka udah gede, mereka bisa lihat lagi videonya, terus dan mereka bisa ingat gitu loh, kayak misalkan mereka udah gede, terus mereka bisa kayak mereka ternyata masih kecil mereka spend quality time gitu loh sama orang tua mereka, sama papa mama mereka, terus sama saudara-saudara mereka gitu loh. Dan sorry aku agak emosional karena aku memang pengen ya anak-anakku punya good memory gitu loh pada saat mereka kecil. Mereka nantinya mereka bakalan bisa tetap bisa nonton, bisa tahu gitu loh kalau mereka punya masa kecil yang bahagia, punya quality time yang banyak sama papa mamanya, sama saudara-saudaranya. Karena kadang memori kan kayak kita sendiri itu kita nggak bisa semuanya inget kan waktu pas kita udah gede. Kayak misalkan pas pasti kecil kita ngapain sih ya kan. Dan aku pengen dengan adanya video sekarang ya kan, aku dokumentasiin kegiatannya mereka nantinya bisa lihat-lihat lagi gitu loh, bisa
mungkin bisa mereka bisa ketawa gitu loh, ya kan? Oh, ternyata mereka ngelakuin hal konyol ini loh waktu masih kecil dan sebagainya gitu loh, guys. And dan dan itu juga bisa jadi memori kalau misalkan papa mamanya ntar udah nggak ada, ya kan? Dan mereka tahu gitu loh. Kalau kita udah coba berikan yang terbaik buat mereka, gitu sih. Sorry ya, aku emosional sekarang. Ya karena gini guys, kayak sekarang ini aku udah sibuk juga kan sama bisnis aku. Jadi kadang tuh waktuku tuh bener-bener aku tuh nggak bisa sering-sering gitu loh, nggak bisa banyak-banyak waktu yang aku bisa spend sama mereka. Ya walaupun misalkan aku memang kerja dari rumah, jadi aku bakeryku, jadi ya mini bakery, jadi kita renovasi garasi kita buat jadi tempat kerja aku itu memang di bawah. Jadi walaupun aku kerja di bawah masih di rumah, cuman aku nggak bisa yang kayak full time moms lagi gitu loh. Jadi yang setiap hari yang hampir 24 jam itu sama-sama mereka, itu aku udah nggak bisa lagi sekarang. Makanya dengan adanya video-video ini gitu loh yang aku bakalan buat, jadi mereka ada memori, ada bahwa ya yang terpenting adalah ya aku bisa spend quality time sama mereka gitu loh. Kenapa aku sekarang sedih? Karena aku sekarang waktuku udah nggak bisa kayak dulu lagi waktu pas aku jadi ya like full time mom sebelum ya bisnisku growing gitu. Tapi ya segala sesuatu aku pikirnya ya ini juga berkat dari Tuhan, dan hidup itu harus balance, ya kan? Jadi aku coba jalanin semampu aku, ya kan? Walaupun kadang aku suka overwhelming juga. Tapi ya yang terpenting adalah ya selalu bersyukur ya guys. Jadi apapun itu, ya kan, rezeki kecil, rezeki besar, kita harus selalu bersyukur. Asal anak kita sehat dan mereka happy, itu kita harus selalu bersyukur ya. Oke, jadi itu kegiatanku sekarang. Jadi aku ada bisnis di sini. Jadi aku ada kayak mini bakery. Nah, perusahaanku ini punya dua sub bisnis, yaitu untuk kue, bisnis custom kue sama box brownies tersebut. Nah, selain itu ya aku tetap seorang ibu dari 3 orang anak. Ya Excel sekarang umurnya udah hampir 5 tahun. Jadi nanti bulan Agustus tahun ini bakal 5 tahun. Lalu anakku yang kedua adalah Leon bulan Desember tahun ini akan berusia 4 tahun. Dan Nore. Jadi Nore juga akan berusia nanti bulan November akan berusia 2 tahun. Jadi aku punya 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Oke guys, kayaknya aku udah cerita tentang background aku, terus kenapa aku vakum dari YouTube, dan apa aja kegiatanku selama vakum tersebut, dan kenapa aku mau mulai lagi kembali YouTube ini. Dan singkat cerita, aku mohon dukungannya, tetap dukung aku, support aku terus supaya YouTubeku makin maju, semakin berkembang. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komen. Nanti aku akan coba baca dan kumpulin, dan aku akan bikin satu video untuk sesi Q&A. Aku akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah, itu aja sih, dan aku
Harap kalau kita semua selalu bahagia dan selalu sehat selalu. Dan nantikan selalu video-videoku yang selanjutnya. Dan semoga bisa menghibur kalian semua dan bisa bermanfaat, ya kan? Jadi ambil manfaatnya dan buang yang nggak bermanfaat. Oke guys, and moms di sana, sekian dulu dan bye-bye.